Ini udah. Oh, ini. Tapi Ustadz RT udah dijajak. Udah dijajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أخوة الكرام حفظكم الله الحمد لله kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang dimana kita masih bisa berkumpul salat berjamaah di masjid yang memang kita cintai ya ikhwata. Karena sesungguhnya bahwasanya orang-orang munafikin ya adalah orang-orang yang memang berat untuk melaksanakan salat Isya dan salat subuh. Maka bagaimanapun keadaannya kita harus tetap ya dalam keadaan salat berjamaah baik itu salat Isya, salat subuh dan salat-salat rawatib lainnya akan menghindarkan diri kita dari sifat kemunafikan. Dari sifat kemunafikan. Akhwatul kiram hafizakumullah, kita lanjutkan pembahasan kajian ya, kitab kita yaitu Kitab Tauhid karangannya dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ikhwatal kiram hafizakumullah, kemarin kita sudah membahas mengenai tentang ya makna man syahida an la ilaha illallah. Maka kita reminder terlebih dahulu pembahasan yang memang kemarin sudah kita bahas ya, yaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdah, selain Allah saja, la syarika la, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammad abduhu wa rasuluh,
dan Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam adalah hamba Allah dan juga utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala serta ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Maryam, yaitu Isa. Wal jannatu haqqun, dan sesungguhnya surga itu benar. Wan naru haqqun, dan sesungguhnya neraka itu adalah benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min al-amal, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah atas dasar amal perbuatan kita. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, hadis ini adalah hadis yang memang Masya Allah sangat agung, ya. Hadis yang dimana mencakup ketauhidan seseorang, yaitu hadis man syahida an la ilaha illallah. Dan kita sudah ketahui bahwasanya ikhwatal kiram hafizakumullah, man syahida an la ilaha illallah artinya barang siapa yang memang berkata arifan li ma'naha, yang memang dia mengerti maksud dari syahida an la ilaha illallah, amilan bi muqtadaha, dan dia juga mengamalkan konsekuensi apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Fala budda fi syahadatain min al-ilmi wal yaqini wal amal bimadlu lahuma, dengan keyakinan, dengan ilmu, keyakinan, dan juga amal perbuatannya. Ikhwatal kiram hafizakumullah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, di surat Muhammad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram hafizakumullah, kita lanjutkan ikhwata pembahasan kita. Amman natqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha, adapun yang mengucapkan tanpa mengerti arti dan maksudnya, dengan tidak meyakininya, ya, wala yaqinin wala amali bima taqtadiha, dan juga memang dia tidak mengaturkan konsekuensi, ya, amal perbuatannya tidak sesuai dengan konsekuensinya, min nafi'in asyirk, maka mereka terlepas dari kesyirikan, ya. Wa ikhlasil qawli wal amal, harus sesuai dengan keikhlasan, ya, keikhlasan perkataan, wal amal, dan juga perbuatan. Qaulil qalbi wal lisan, perkataan hati dan juga perkataan lisan. Wa amalil qalbi wal jawarih, dan perbuatan hati serta perbuatan anggota badan. Apa yang dimaksud dengan, ya, qaulil qalbi? Maka qaulil qalbi artinya adalah niat seseorang, niat seseorang. Qaulil qalbi wal lisan, antara, ya, perkataan hati dan juga perkataan lisan itu saling sinkron satu sama lain. Jadi kalau misalkan memang seseorang hanya mengucapkan saja dan mereka tidak tahu makna dan juga maksudnya, maka syahadat mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali, karena mereka tidak tahu arti dan maknanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa ghairu nafi'in bil ijma', ya, maka keputusan ijma' secara bersamaan ulama mengatakan bahwasanya syahadat mereka tidak ada manfaatnya sama sekali, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali.
wala yaqinin, dia enggak yakin, ya, wala amil bima taqtadiha, dan juga memang antara perbuatan dengan konsekuensinya enggak ada sama sekali, hanya mengucapkan saja la ilaha illallah, maka fa ghairu nafi'in bil ijma', maka secara ijma', secara kesepakatan bahwasanya orang-orang yang memang hanya mengatakan la ilaha illallah, tidak dilandaskan antara perbuatan dengan hatinya, maka sesungguhnya mereka tidak bermanfaat perkataan dari mensyahida an la ilaha illallah. Qala al-Qurtubi, ya, berkata al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu taala, al-Mufhim ala Sahih al-Muslim, dalam kitabnya al-Mufhim ala Sahih al-Muslim, babun la yakfi mujarradan talaffuz bisyahadatain, bab tidak cukup sekadar orang yang memang hanya melafazkan dua kalimat syahadat, bal la budda min binal istiqaina al-qalb, ya, akan tetapi tidak sesuai dengan keyakinan hatinya, ya, tidak sesuai dengan keyakinan hatinya. Maka ikhwatal kiram hafizakumullah, di saat antum semua, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, hanya diucapkan dengan lisan saja, tanpa dihayati dan dimaknai dengan pikiran dan juga hati serta perbuatan, maka itu sia-sia saja. Maka itu sia-sia saja. Ya. Maka dilanjutkan lagi oleh perkataan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hadhil tarjamati tanbitun ala fasadi madhhabil ghulatil murji'ah. Masyaallah. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya ini, ya, hadis ini, ya, terjemahan dari hadis ini bahwasanya tanbitun ala fasadi madhhabi ghulatil murji'ah, rusaknya, ya, rusaknya dari madhab ghulu, yaitu madhab murji'ah. Di sini ada yang tahu golongan dari madhab murji'ah? Kita harus tahu ikhwata, tahu madhab-madhab yang memang mereka menyimpang dari sunnah wal jamaah. Salah satunya madhab al-murji'ah, dan dia ghulu. Ghulu itu artinya kebangetan, ya, ghulu artinya kebangetan. Maka kita lanjutkan ikhwatal kiram, apa sih madhab al-murji'ah ini? Ya. Al-qailina bi anna at-talaffuz bisyahadatain kafin bil iman, bahwa sesungguhnya orang-orang murji'ah ikhwata hanya melafazkan, ya, dua kalimat syahadat saja, ya, kafin fil iman, dan bahwa sesungguhnya hanya mengucapkan dua kalimat syahadat saja, iman mereka sempurna, tanpa didasari dengan perbuatan, ya, dengan konsekuensinya, dan juga sesuai dengan hati mereka. Tidak sesuai ikhwatan, hanya melafazkan saja, ya. Wa ahadithu hadzal bab tadullu ala fasadih, ya, bahwa sesungguhnya hadis ini, ya, menerangkan bahwa kesesatan dari kalangan yang memang orang-orang sesat, salah satunya yaitu murji'ah, ya, bal huwa madhhabun ma'lum al-fasad min asy-syari'ati liman waqafa 'alaiha. Akan tetapi madhab
ma'lum al-fasad, bahwa sesungguhnya ya kaum yang rusak ini, kaum yang sesat ini ikhwata, minasyari'ati liman waqafa 'alaiha. Wali'annahu yalzam minhu taswighun nifaq, bahwa sesungguhnya ciri orang-orang yang memang hanya bersahadat 2 kalimat syahadat saja dilafadzkan, ya, tazwighun nifaq, termasuk orang-orang yang munafik, termasuk orang-orang yang munafik. Dan bahwasanya orang-orang Murji'ah ini ikhwata, dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wal hukmi lil munafiqin bil iman sahih, bahwa sesungguhnya jadi orang-orang yang munafik itu di kalangan Murji'ah, ya, bahwa sesungguhnya hukum orang-orang lil munafiq, orang-orang yang memang munafik, bil iman sahih, bahwa imannya itu benar, bahwa imannya benar. Ya. An-nifaq itu ikhwata artinya kebencian. Dia benci terhadap Islam. Akan tetapi zahirnya mereka berpura-pura seperti orang Islam pada umumnya, salat, zakat, puasa. Akan tetapi sebenarnya hati mereka benci sama Islam, rusak. Ya. Dan bukannya tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Dan itu ada. Semoga di sini nggak ada orang-orang yang munafik. Amin Allah. Dan sedikit orang di zaman Nabi SAW mengetahui dari orang-orang munafik itu sendiri. Ya. Hanya satu orang saja yang memang beliau radhiyallahu anhu yang mengetahui siapa orang-orang munafik dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Bisa melihat di biografinya beliau radhiyallahu anhu di serial para sahabat, Ustaz Khalid bin Salamah hafizahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Dan masya Allah ikhwatul kiram hafizakumullah, ciri-ciri orang munafik masya Allah. Dia ini abu-abu. Dan ciri-cirinya itu sama seperti orang-orang muslim pada umumnya. Dan kita harus bisa, dan kita tidak bisa membedakan mana yang orang munafik, mana yang memang bukan dari kalangan munafik. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ikhwata, ini ciri-ciri orang munafik ya. Bahwasanya kata Nabi SAW, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 40 man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha, bahwa sesungguhnya ada 4 ya. Kita sekalian belajar nih tanda-tanda dari orang munafik. Semoga kita terbebas dari sifat munafik. Ya. Bahwa kata Nabi SAW, jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkan. Ada 4 ikhwata, yaitu man idza haddatsa kana munafiqa, apabila mereka berkata, ya, mereka berdusta. Wa in kanat khaslatun minhu fihi kanat fihi khaslatun, sebentar ikhwata, wa idza man idza haddatsa kadzaba, ya, man idza haddatsa kadzaba, apabila mereka berkata kadzib, mereka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila mereka berjanji
mereka tidak menepatinya. Mereka tidak menepatinya. Wa idza hasama fajar. Apabila mereka berdebat, mereka berpaling dari kebenaran. Sombong orang munafik. Wa idza ahada ghadar kharrajahu lil Bukhari wal Muslim. Apabila mereka berjanji, apabila mereka membuat perjanjian, maka sesungguhnya mereka melanggar dari perjanjian. Mereka meninggalkan perjanjian tersebut. Di hadis lain kata Nabi SAW, riwayat hadis Muslim, ayatul munafiqi thalathun wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimin. Tidak munafik, ya, tanda munafik itu ada 3. Nabi SAW, walaupun orang tersebut puasa dan mengejarkan salatnya, lalu ia mengklaim dirinya muslim, itu tanda dari orang-orang munafik. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kecaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang munafik. Likulli ghadirin liwala'un yawmal qiyamati yuqalu hadhihi ghadratun fulan. Setiap mengkhianat memiliki bendera pada hari kiamat kelak, lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat. Maksudnya siapa? Orang-orang dari munafik. Salah satunya yaitu Abdullah Salul, ya, orang-orang Yahudi yang memang beliau mengaku sebagai muslimin, padahal mereka, ya, beliau membenci dari Islam, membenci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelumnya sudah membahas, ya, ikhwatal kiram fillah, bahwasanya kafir itu ada 2. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah kafir yang memang zalim, ya. Adalah kafir yang memang ikhwata, beliau, orang-orang tersebut memerangi kaum muslimin. Itu dari kafir harbi. Kafir zimmi adalah kafir yang memang adanya kesepakatan antara orang muslimin dengan kafir tersebut, ya. Maka harus kita bedakan. Ikhwatal kiram hafizahumullah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, su'ila al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi an-nifaq, faqul wa man ya'manu ala nafsihi an-nifaq. Ahmad bertanya, ikhwata, apa yang kau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya kemunafikan? Dan beliau SAW mengatakan, apa ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Bahwa kita tidak terbebas, ikhwata, dari sifat kemunafikan. Makanya ikhwatul kiram hafizahumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik. Dan Nabi SAW mengatakan, man kadzab wa huwa munafik. Orang yang berbohong, ya, orang yang berbohong, maka ia termasuk dari kemunafikan. Maka dia termasuk dari kemunafikan. Ya. Dan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan bahwasanya ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafiqun.
Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, itulah orang-orang mukmin yang selalu merasa aman dari kemunafikan. Itulah senjatanya munafik. Bahwasanya ikhwatal kiram hafizakumullah, dulu Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ya Hudzaifah ibn Yaman, sesungguhnya beliau ini mengetahui orang-orang dari munafik. Dikasih tahu sama siapa? Oleh Nabi SAW. Dan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah ibn Yaman pada waktu itu, mengatakan bahwasanya, ya Hudzaifah, apakah aku termasuk dari orang-orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak mau berbicara, tidak mau menjawab. Ya. Akan tetapi selalu diulang-ulang oleh Umar radhiyallahu anhu. Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk dari orang-orang yang munafik? Ya. Pada waktu itu baru Hudzaifah menjawab, engkau tidak termasuk dari orang-orang munafik. Padahal ikhwatul kiram hafizakumullah, kalau misalkan antum mengetahui hadis Nabi SAW bahwa sesungguhnya Abu Bakar di jannah, Umar di jannah, Uthman di jannah, di surga, Ali di surga, Abu Bakar di surga. Ini adalah apa ikhwata? Janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang yang memang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada siapa? Kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang yang munafik? Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, tidak termasuk ya Umar. Dan pada saat zaman kekhalifahannya Umar bertanya lagi, ya Hudzaifah, apakah gubernur-gubernur yang memang kutunjuk ada gak yang masuk dalam termasuk orang-orang yang munafik? Termasuk orang-orang yang munafik. Maka Hudzaifah nggak mau menjawab sebenarnya. Tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu yang dipaksa ya oleh Umar, langsung diberitahu gubernur ini. Dan gak lama gubernur tersebut diturunkan. Ya. Maka ikhwatul kiram hafizakumullah, kita jangan katakan diri orang lain munafik terlebih dahulu. Tapi koreksi di diri kita. Kita termasuk gak nih punya sifat munafik gak? Kita termasuk gak kalau misalkan sholat isya dan sholat subuh itu masih lalai? Ya kan? Walaupun memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya laula an asyqa ala ummati apa? La amartuhum bi waqti salati al-isya. Kalaulah memang tidak memberatkan dari umatku bahwasanya salat isya itu aku akhirkan, kata Nabi SAW. Aku akhirkan. Iya. Tapi itu berat bagi kita, ikhwat. Dan ada hadis yang memang sejenisnya. Kita berbicara luas sebelum masuk ke dalam pembahasannya lagi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaq 'inda al-wudu' wa 'inda as-salah wa 'inda al-qira'ati al-Qur'an. Tidaklah memberatkan dari umatku, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaq, yaitu mengerjakan bersiwak 'inda al-wudu' wa 'inda as-salah. Ya, daripada wudu, daripada kita salat, daripada kita membaca Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah sekarang ada odol ya, ada odol, ada sigat. Seperti itu. Dan siwak itu dari pohon arak. Nanti kalau misalkan ingin mempelajari ya mengenai tentang itu, nanti tanya sama Ustaz Fadli. Hafizahullah ta'ala. Oh, ada Ustaz Abi ya.
Menerangkan tentang siwak, insyaallah. Antum mau pakai siwak yang benar, tanya sama beliau. Iya. Seperti itu ya, ikhwata. Hafizahullah. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا ya. Dan keterangan hadis yang memang hadis man syahida an la ilaha illallah wa huwa qauluhu ya. Dan beliau berkata Rasulullah SAW, man syahid, barang siapa yang memang dia bersaksi, fa inna syahadata la tasahhi illa idza kanat an alim an ilmi wa yaqinin ya. Mohon maaf saya ulangi, fa inna syahadata la tasih illa idza kanat an ilmi wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Ya. Bahwa keterangannya dari man syahida tidak cukup ya, tidak sah seseorang yang memang mereka bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali tidak sah orang yang memang mereka bersahadat dua kalimat syahadat, kecuali memang mereka dengan ilmu wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin, dengan ilmu dan juga dengan keyakinan dan juga dengan ikhlas dan juga dengan kebenaran. Maka harus dilandaskan dengan ilmu yang pertama, yaitu dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan keikhlasan dan juga dengan kejujuran. Dan juga dengan kejujuran. Ya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadza haditsun 'azim, bahwa sesungguhnya hadis ini adalah hadis yang memang sangat agung. Jalil lil mauqi', hadis yang memang sangat luhur, sangat luar biasa. Wa huwa ijma'u aw min ijma'il al-ahadits al-mustamlati ala aqaid. Bahwa sesungguhnya hadis ini ya ijma' sesuai dengan kesepakatan, hadis yang memang mencakup al-mustamlati ala aqaid, dari akidah kita ikhwatan, mencakup dari akidah kita. Fa innahu sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallama jami'un fihi ma yukhriju min milalil kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim. Ya. Bahwa sesungguhnya karena Rasul sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama telah mengumpulkan di dalamnya penjelasan mengenai segala sesuatu yang mengeluarkan ya dari kekafiran dengan segala bentuk kekafiran yang memang simpang siur. Ya. Faqtasar sallallahu alaihi wasallam fi hadzal ahraf ala ma yubayinu bihi jami'uhum intaha. Bahwa sesungguhnya hanya menyebutkan akidah yang memang menjadi garis pembeda dari kepercayaan mereka. Jadi kita sudah mengetahui ikhwatat kiram, maksudnya bahwasanya ini kata Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya kita sudah mengetahui dari hadis ini ya, man syahida an la ilaha illallah, kita sudah tahu bahwasanya di luar dari itu semua adalah orang-orang yang kafir. Di luar dari orang-orang yang kafir. Memang tidak dengan ilmunya, ya, dengan keyakinannya, ya, dengan apa lagi, dengan perbuatannya, dan juga dengan kebenarannya. Kalau memang tidak ada 3-4 landasan ini, syahadatnya tidak sah. Tidak sah. Dan kita pun juga tahu kalau misalkan memang di luar dari hadis ini,
kita sudah mengetahui bahwasanya itu adalah orang-orang yang memang di luar dari akidah. Di luar dari akidah. Salah satunya yang tadi kita bahas adalah contohnya Murji'ah. Golongan dari Murji'ah. Beliau hanya melafazkan saja, akan tetapi memang antara perbuatan hati juga perbuatan lisan memang tidak sesuai. Tidak sesuai. Wa ma'na la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya makna dari la ilaha illallah yaitu la ma'budu haqqan au bihaqqin illallah wahdah. Bahwa sesungguhnya makna la ilaha illallah, la ma'bud, tidak ada sesembahan yang patut disembah sebaik-baiknya, ya, au bihaqqin, yang sebenar-benarnya, illallah wahdah, kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Maka kita harus ketahui ikhwatul kiram hafizakumullah bahwasanya makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Bahwa sesungguhnya makna la ilaha illallah tidak ada ilah, ya, tidak ada sesembahan yang patut disembah sebenar-benarnya kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Masih pada hidup kan? Alhamdulillah ya. Masih pada hidup ya. Iya. Kita lanjutkan ikhwatal kiram hafizakumullah. Ya. Qauluhu wahdahu ta'qidu lil itsbat, bahwa sesungguhnya ikhwata arti dari wahdahu yaitu pengukuhan terhadap lil itsbat, la syarika lahu taqidu lin nifa, taqidu lin nifa, ya, pengukuhan terhadap penafiannya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya kama qala ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwata, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali yang satu, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Surat Al-Baqarah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah dan kami utus, ya, para nabi min qablika min rasulin, dan kami utus rasul-rasul illa nuhin, kecuali wahyu yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya, mengajarkan bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah untuk diibadahi. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, dan telah kuturunkan seorang rasul dari kalangan 'Ad, kaum 'Ad, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan Hud berkata, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, jangan sembah yang lainnya. Ya. Fa'ajabu raddan alaihi biqaulihim,
dan mereka kaum 'Ad ya menjawab, aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'ana, ya, aji'tana lina'budallaha wahdahu, ya Hud, kamu ingin kami semua menyembah Allah yang hanya satu saja? Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, dan dengan engkau diutus oleh Tuhanmu, ya, yang dimana kita harus meninggalkan, kita semua harus meninggalkan agama nenek moyang kita. Itu kata dari kaum 'Ad. Maka bukan berarti ikhwatal kiram hafizakumullah bahwa sesungguhnya ya agama-agama nenek moyang kita, ajaran-ajaran nenek moyang kita itu ada yang sesuai dengan agama Islam, ada yang tidak sesuai. Dan jangan berpatokan kepada nenek moyang. Dan jangan berpatokan kepada nenek moyang. Salah satunya apa? Salah satunya ini. Dari Bani 'Ad. Dan ikhwatal kiram hafizakumullah, bukankah pada saat ya Abdul Muttalib meninggal dunia, ya, beliau pada saat meninggalnya beliau, di situ ada Nabi SAW. Abu Thalib, paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu ikhwatal kiram hafizakumullah, beliau memang condong kepada agama Islam. Akan tetapi pada sakaratul maut, beliau tidak memang bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan. Karena di situ ada orang-orang kafir, ada Abu Lahab dan Abu Jahal yang memang mengatakan, ya Abdul Wahab, engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang kita? Karena sesungguhnya ikhwatal kiram hafizakumullah, kaum Quraisy, suku dari kaum Quraisy itu sangat luar biasa setia. Dan jangan salah ikhwat, padahal pada waktu itu ya keponakannya yang memang dia cintai mengatakan bahwasanya qul ya la ilaha illallah kalimatan hajja illallah, wahai paman, katakan la ilaha illallah, yang dimana kalimat ini nantinya aku berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya pamanku sebenarnya. Akan tetapi ada dedengkot-dedengkotnya di situ yang mengatakan, ya Abu Thalib, bukankah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyang? Agama meninggal. Sangat sedih Nabi SAW. Karena orang yang memang beliau cintai itu tidak sesuai dengan pengharapannya beliau. Dan turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, sesungguhnya apa? Hidayah datangnya bukan dari kau, tapi hidayah datangnya dari seperti itu. Ikhwatul kiram hafizakumullah. Mungkin itu saja pembahasan kali ini mengenai tentang makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dan tidak cukup ikhwatul kiram hanya sekedar mengucapkan saja. Karena orang-orang yang memang dari kaum Murji'ah hanya melafazkan saja, akan tetapi memang tidak sesuai dengan makna dan konsekuensi dari mensyahida an la ilaha illallah. Itu saja dari kita. Semoga kita dijauhkan dari sifat kemunafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita terbebas dari orang-orang yang memang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala
dan unsur-unsur syirik tersebut. Dan kalau misalkan memang ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang punya utang Allah lunasi hutang-hutangnya, dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga saudara-saudari kita yang ada di luar sana, baik itu yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, sebagian yang ada di Ukraina, semoga Allah jaga beliau, dan semoga kita bisa berkontribusi di dalamnya, baik itu dengan amal perbuatan kita, baik itu dengan jiwa dan raga kita, dan juga harta-harta kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.